Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Aura Putri. Jadi di video kali ini kita akan membahas virtual machine pada VMware ya teman-teman. Nah, adapun sebab-sebab yang akan kita bahas pada bab kali ini yaitu yang pertama ada membuat virtual machine pada VMware, yang kedua Zoom di VMware, yang ketiga clone virtual machine, yang keempat snapshot virtual machine, dan yang terakhir itu ada export import virtual machine. Oke, kita langsung saja praktek ya teman-teman. Oke, jadi ini tampilan awal dari VMware Workstation ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin membuat virtual machine itu kalian bisa klik create a new virtual machine. Kemudian di sini kita pilih yang opsi tipikal karena ini recommended ya teman-teman. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pilih yang installer this image file ISO. Nah, di sini kita masukkan file ISO yang akan kita buat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk server versi 20 ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita klik next, nah di sini kita kasih nama ya teman-teman. Di sini saya kasih nama Nabila Aura, username-nya Nabila, dan kita buat passwordnya yang mudah saja ya teman-teman. Kita masukkan lagi untuk konfirmasi. Kalau sudah kita klik next. Nah, kemudian di sini username-nya saya akan menggunakan Ubuntu server ya teman-teman. Untuk location filenya saya akan menggunakan default saja ya teman-teman. Kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk kapasitinya itu saya akan pakai 10 ya teman-teman. Karena menurut saya 10 itu sudah cukup. Nanti kalau sudah klik next, nah ini tadi yang sudah kita setting tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengcustom hardware-nya itu kalian bisa klik ini. Kemudian memorinya kita gunakan saya akan gunakan yang 2 GB saja ya teman-teman, atau 2048. Kemudian prosesornya kita gunakan satu saja. Nah, untuk network adapternya itu NAT ya teman-teman. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada bab ini. Oke, kemudian di sini saya klik close ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita klik finish ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah dibuat ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah bisa login ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya yaitu Zoom di VMware ya teman-teman. Oke, jika teman-teman merasa tampilan layarnya itu kecil atau kurang besar, itu kalian bisa zoom ya teman-teman, yaitu caranya dengan klik view, kemudian pilih yang stretch glass, dan kita klik yang keep aspect ratio straight ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu clone virtual machine. Jadi apa sih itu clone virtual machine? Jadi clone virtual machine itu menduplikasikan sebuah server yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuat 5 server, teman-teman tidak usah bersusah payah untuk membuat satu-satu. Tetapi teman-teman hanya perlu membuat satu server, lalu kalian tinggal mengklonnya saja ya. Jadi clone itu adalah menduplikasikan sebuah server ya teman-teman. Oke, kita langsung praktikkan saja ya. Oke, langkah yang pertama itu kalian pertama power off atau matikan dulu virtual mesinnya ya teman-teman. Kemudian kita klik pada nama virtual mesinnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih yang manage ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik clone. Nah, ini kita next. Kemudian kita pilih opsi yang the current state in the virtual machine. Kemudian next. Nah, di sini kita pilihnya yang create a full clone ya teman-teman. Karena kalau pilih yang linked clone itu
hanya menduplikasikan setengahnya saja ya teman-teman, tapi kalau yang full itu menduplikasikan semuanya. Kalau sudah kita klik next. Nah, di sini saya akan kasih nama Ubuntu clone ya teman-teman. Kemudian untuk lokasi filenya saya akan menggunakan default saja, tapi jika teman-teman ingin berubahnya kalian bisa klik browser ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita klik finish. Nah, di sini proses cloningan ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik close. Nah, ini sudah terduplikasi ya teman-teman Ubuntu-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu snapshot pada virtual machine ya teman-teman. Oke, kita akan langsung mempraktikkannya ya teman-teman. Oke, pertama kita power on terlebih dahulu virtual mesinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya untuk snapshot itu sama seperti yang sebelumnya kita sudah pernah lakukan pada VirtualBox ya. Jadi untuk snapshot itu fungsinya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi dia itu untuk penandaan atau memberikan tanda ataupun titik pada status server kita yang sekarang. Jadi misalkan sebelum kita melakukan konfigurasi pada suatu server ataupun VM, kita itu melakukan snapshot agar mendapatkan default server. Jadi kita punya cadangan atau backup server. Jadi itu bisa mengantisipasi saat kita melakukan konfigurasi, kemudian kita melakukan kesalahan, maka kita bisa kembali ke default server dengan mudah ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung login saja ya teman-teman. Kita masukkan password. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita ketik ls dan klik enter. Oke, sama seperti sebelumnya pada VirtualBox, ketika kita ketik ls atau ketik perintah ls, itu tidak akan keluar file atau direktorinya ya teman-teman, karena kan kita belum pernah mengkonfigurasinya. Nah, kita akan membuat snapshot untuk Ubuntu clone ini ya teman-teman. Pertama, power off terlebih dahulu ya teman-teman virtual machine-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Ubuntu server saja ya. Di sini kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih snapshot ya teman-teman. Terus kita klik text snapshot. Nah, di sini saya akan kasih nama default server ya teman-teman. Lalu jika sudah kita klik text snapshot. Nah, jika kita ingin melihat hasil snapshot kita tadi, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih snapshot dan kita ke snapshot manager ya teman-teman. Nah, di sini kita berada pada status default server ya teman-teman. Nah, di sini kita close saja, kemudian kita jalankan virtual machine-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja login ya teman-teman. Kemudian masukkan password. Kemudian kita ketik perintah ls ya teman-teman. Nah, di sini masih seperti tadi, tidak keluar filenya ya teman-teman karena kita belum melakukan konfigurasi. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan touch ya teman-teman. Yaitu yang pertama touch a.txt dan kita klik enter dan kita masukkan lagi touch b.txt, kita masukkan lagi touch c.txt. Kemudian kita ketik perintah ls ya teman-teman dan kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman filenya yang sudah tadi kita masukkan di sini. Berarti ini tandanya kita berhasil ya teman-teman.
Kemudian kita power off ya teman-teman. Nah, kita akan coba kembali ke default server untuk mengecek apakah snapshot kita berhasil ya teman-teman. Jika berhasil ke default server, berarti snapshot kita itu sudah berhasil teman-teman. Nah, caranya itu kita klik Ubuntu server, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang snapshot ya teman-teman. Kemudian kita klik yang default server. Nah, di sini itu VMware akan memberikan pertanyaan apakah kamu ingin kembali ke default server ya teman-teman. Nah, kita pilih yang yes. Kemudian kita akan power on virtual mesinnya ya teman-teman. Oke, kita akan langsung login saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini kita akan masukkan perintah ls ya teman-teman. Nah, jika file atau direktori yang sudah kita masukkan tadi tidak ada, yang touch.txt, touch.btxt, j.txt itu tidak ada, maka tandanya kita sudah berhasil kembali ke default server ya teman-teman. Tetapi jika masih ada file atau direktorinya, itu berarti snapshot kita gagal ya teman-teman. Nah, kita klik enter. Nah, di sini tidak ada file atau direktorinya ya teman-teman, tandanya kita berhasil kembali ke default server. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya ya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu export import virtual machine. Oke, kita langsung saja praktekkan pada VMware ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita akan mengekspor Ubuntu servernya ya teman-teman, yaitu kita klik Ubuntu servernya sampai keluar biru-biru atau ngeblok ya teman-teman. Kemudian kita klik file. Nah, di sini kita pilih yang export to OVF ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa nyimpen filenya yang kalian di mana yang kalian mau ya. Saya akan menggunakan defaultnya saja, dan di sini saya akan kasih nama Ubuntu ya teman-teman. Dan kita klik save ya teman-teman. Nah, di sini itu melakukan proses exporting ya teman-teman. Oke, jadi ini hasil ekspornya sudah berhasil ya teman-teman. Ini Ubuntu export. Nah, untuk hasil dari ekspor tadi itu ada 6 file ya teman-teman. Jika pada VMware ya, virtual machine yang kita ekspor itu nantinya akan terpecah menjadi beberapa file. Tapi jika teman-teman ekspor melalui VirtualBox atau VM yang ada pada VirtualBox, itu teman-teman hanya akan mendapatkan satu file saja ya teman-teman. Nah, oke, kita akan melakukan import ke VMware-nya ya teman-teman, yaitu yang pertama kita klik pada filenya Ubuntu Export, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih yang Open With ya teman-teman, kemudian kita pilih yang VMware Workstation. Nah, di sini saya akan kasih nama Ubuntu Import ya teman-teman. Nah, untuk tempat menyimpan filenya saya akan menggunakan default saja, tetapi jika teman-teman ingin menggantinya kalian bisa klik browse ya teman-teman, kemudian kita klik import. Nah, di sini juga kita menunggu seperti tadi ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini udah berhasil ya teman-teman importnya, ini Ubuntu import. Nah, yang pertama ini Ubuntu server itu yang awal kita buat ya teman-teman, atau utamanya. Kemudian yang ini cloningannya atau duplikasinya, dan yang ini yang importnya ya teman-teman. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.